Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Basuki Utomo Channel ingin membahas terkait dengan Bapak Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 7 Juli 1966. Beliau adalah seorang politikus berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan. Posisi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dijabat dari tahun 2014 sebagai pelaksana tugas sebagai PLT Sekjen PDI Perjuangan, menggantikan Cahyokumolo yang saat itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada Kongres 2015, jabatan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dikukuhkan oleh Kongres. Selama kepemimpinannya dari 2015 sampai 2019, Hasto dinilai berhasil membawa PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan mayoritas kemenangan di pilkada antara 2015 sampai 2019. Sehingga di tahun 2019 pada Kongres 5 PDI Perjuangan, Hasto Kristianto diputuskan kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024. Baru pertama kalinya PDI Perjuangan memposisikan jabatan Sekjen 2 kali periode pada orang yang sama. Hasto Kristianto yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966, lahir dari seorang ayah yang bernama Antonius Krido Parjono dan ibu bernama Yohana Sutami. Semasa sekolah di sekolah dasar, Hasto Kristianto sangat tertarik dengan cerita-cerita wayang. Juga alam budaya Jawa sangat berpengaruh dalam dirinya. Kisah yang paling ia sukai adalah Mahabharata, sebuah adegan konflik kekuasaan antara kebenaran dan kebatilan. Semasa SMA di College de Brito, Hasto Kristianto mulai membaca buku-buku politik. Sejalan dengan aktivitas saat SMA yang ia lalui dengan berbagai macam organisasi.
Ia banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa kebudayaan di Yogyakarta, juga perkembangan dinamika politik yang sangat keras, dan ini mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan keterampilan berorganisasi. Tahun 1985, Hasto Kristianto berhasil menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yaitu Fakultas Teknik Kimia. Semasa kuliah di UGM, Hasto banyak ikut organisasi kemahasiswaan. Bakat menonjol berorganisasi ditunjukkan dengan dipilihnya Hasto menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Dalam pergulatan aktivitas organisasi kemahasiswaan, Hasto banyak membaca persoalan-persoalan rakyat, apalagi masa itu situasi represif rezim Orde Baru mencapai puncaknya di tahun 1986 sampai 1987. Kebangkitan PDI yang memunculkan nama Megawati Soekarno Putri, bangkitnya PDI dan memunculkan kembali ingatan publik pada sosok Bung Karno. Bangkitnya ingatan publik terhadap Bung Karno ini membuat Hasto mulai memikirkan dalam-dalam masa depan Indonesia. Dalam masa-masa kuliah ini, Hasto banyak membaca buku-buku tentang Soekarno dan gagasannya soal Indonesia Raya. Perspektif pemikiran Soekarno inilah yang kemudian mempengaruhi dalam cara berpolitik dan idealisme politiknya. Bagi Hasto, kesadaran Soekarnois adalah kesadaran spiritual yang melampaui alam kata-kata dan alam rasio. Kesadaran Soekarnois adalah pembentukan peradaban Indonesia lewat jalan panjang dan berliku, tapi punya tujuan membangkitkan kebesaran Indonesia Raya sebagai mercusuar peradaban dunia. Tapi belakangan ini saya tidak begitu respect, tidak begitu mengenal beliau lagi. Hasto sudah jadi orang lain. Sukanya hanya nyinyir kepada Jokowi yang syarat akan prestasi. Ya, manusia memang bisa berubah, bisa menjadi lebih baik lagi, atau bahkan tidak baik sama sekali. Mari selanjutnya kita akan bahas karir profesional Hasto. Setelah lulus Fakultas Teknik Kimia UGM tahun 1991, Hasto memulai karir di BUMN PT Rekayasa Industri. Di awal karir, ia menempati jabatan UOA, Pre-Commissioning Engineer, untuk menjalankan pabrik di instrumen air dryer, water treatment, gas turbin generator, dan pabrik amonia
dengan supervisi dari M.W. Kellogg USA. Lalu pada tahun 1993, Hasto ditarik masuk ke dalam proyek pemindahan pabrik Pressboard dari Swedia ke Indonesia. Sebagai project engineer, ia bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan tim engineering, menyiapkan legal dokumen yang diperlukan untuk pembangunan pabrik dan pemilihan subkontraktor proyek. Di tahun yang sama juga, ia dimasukkan ke dalam tim internal rekayasa industri untuk mengembangkan bisnis sebagai upaya mengatasi kebangkrutan dan mendesain transformasi bisnis untuk menjadikan rekayasa industri menjadi perusahaan yang menguntungkan dan sebagai pemain global. Tahun 1999 sampai tahun 2000, Hasto diperintahkan manajemen rekayasa industri sebagai project control manager terhadap studi untuk development of foundation nuclear power plant Ujung Lemak Abang bekerja sama dengan ITB dan Batan. Hasto bekerja di BUMN PT Rekayasa Industri dari tahun 1992. Ia menduduki berbagai posisi sampai pada tahun 2002. Ia melaksanakan tugas sebagai project manager pembangunan pabrik minyak kelapa sawit Kalimantan Timur dengan pembiayaan dari Asian Development Bank. Ia juga bertindak sebagai kepala divisi agroindustri yang bertanggung jawab di dalam melakukan strategi penetrasi pasar, analisa industri, dan juga menjabat sebagai Business Manager of CPO Industry. Di tahun 2002, Hasto dimasukkan sebagai anggota tim transformasi bisnis di rekayasa industri yang mendivisikan strategic intent perusahaan, identifikasi key performance indikator, dan melakukan kajian serta menyempurnakan proses bisnis PT Rekayasa Industri. Selanjutnya, kita membahas karir politik beliau. Sejak awal tahun 1990-an, Hasto sudah berminat masuk ke dalam dunia politik. Ia belajar politik dari tokoh akademisi ilmu politik UGM, Cornelis Ley. Kemanapun Cornelis Ley pergi, ia ikut dan menimba ilmu darinya. Selain itu, Hasto juga banyak bergaul dengan senior-senior Partai PDI dari Jawa Timur. Tahun 1999, Hasto mulai masuk ke dalam struktur partai dan bekerja sebagai tukang ketik. Di situ ia mendapatkan banyak pelajaran dan pengertian baru tentang semangat partai
Dari banyak notulensi, ia menyerap suasana kebatinan partai dan idealismenya. Setelah menamatkan pendidikan strata 2-nya tahun 2006 di Prasetya Mulia, Hasto memutuskan total masuk ke partai dan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Hasto juga pernah menjadi anggota DPR RI. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Di dalam DPR RI, ia masuk di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU, dan BKPM. Di alat kelengkapan DPR RI, Hasto masuk di Badan Anggaran. Ia juga pengusul hak angket tolak impor beras di tahun 2006. Di tahun 2007, Hasto juga menjadi salah satu pengusul hak angket kenaikan harga BBM. Ia juga menjadi anggota Pansus RUU Penanaman Modal, UU nomor 25 tahun 2007, dan bersama dengan fraksi PDI Perjuangan menolak pengesahan Perpu Free Trade Zone, Perpu nomor 1 tahun 2007. Di tahun 2008, Hasto Kristianto masuk ke dalam Pansos RUU ITE, UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, di tahun 2008, Hasto berada dalam panitia anggaran RUU APBN nomor 16 tahun 2008, perubahan UU 45 tahun 2007 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2008. Di tahun 2008 pula, Hasto menjadi anggota Pansos RUU UMKM, UU nomor 20 tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara, UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Lalu ia juga masuk ke dalam anggota Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus, UU nomor 39 tahun 2009, dan Pansus RUU tentang resi gudang, UU nomor 2 tahun 2009. Di tahun 2009 ini pula Hasto menjadi salah satu pengusul hak angket DPT Pemilu 2009. Kemudian Hasto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto berkarir dari bawah sekali di PDI Perjuangan. Pertama kali ia menjadi tukang ketik pada rapat-rapat yang dilakukan oleh para senior partai. Kemudian ia diangkat menjadi wakil ketua bidang 2 media massa dan penggalangan DPP PDIP. Lalu atas amanah Kongres
2010 ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen bidang kesekretariatan yang diputuskan pada Kongres PDI Perjuangan. Di tahun 2014, saat Sekjen PDI Perjuangan saat itu Cahyokumolo diangkat jadi Menteri Dalam Negeri, Hasto Kristianto pun menggantikannya sebagai pelaksana tugas sebagai PLT Sekjen PDI Perjuangan. Pada Kongres 4 PDI Perjuangan tahun 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015-2020. Selama menjabat Sekjen pada periode tersebut atas amanah Kongres 4 PDIP 2015, Hasto melakukan restrukturisasi administrasi dan perubahan yang mendasar terhadap sistem manajemen partai. Sistem manajemen partai dibuat dengan sendi dasar manajemen modern, namun tetap mendasarkan semangat solidaritas dan semangat kerakyatan yang mendasari organ partai dari pusat sampai cabang-cabang partai. Kedisiplinan partai jadi landasan utama sekaligus memperkuat sistem informasi partai dan membangun secara disiplin struktur cabang yang kuat. Langkah pertama pembenahan adalah memperbarui dan memperbanyak pendirian kantor-kantor cabang partai. Dengan modernisasi kantor-kantor cabang partai, maka konsolidasi dan penggalangan partai akan lebih efektif, juga menjadi sarana bersatunya rakyat dengan partai. Pada tahun 2017, atas mutu layanan manajemen partai, maka PDI Perjuangan mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization ISO 9001 di tahun 2015. Setelah dilakukan audit berkala oleh lembaga sertifikasi International Certification Service. Restrukturisasi manajemen partai yang dikembangkan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP membuahkan hasil antara tahun 2015 sampai dengan 2019. PDIP mendominasi kemenangan pilkada dan pada tahun 2019 kemenangan caleg DPR dan DPRD di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan inilah yang membuat Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat mempercayai Hasto Kristianto dalam pengelolaan manajemen, administrasi, dan strategi partai. Pada tahun 2019, Kongres kelima Partai PDI Perjuangan, partai ini mengalami kemenangan 2 kali berturut-turut dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019, dan tercatat juga kemenangan besar di beberapa agenda pemilihan pilkada. Beliau juga menjadi tim kampanye Joko Widodo. Pada tahun 2012, saat kampanye Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Hasto Kristianto menjadi tokoh penting di balik layar kemenangan Jokowi merebut kursi DKI 1 pada tahun 2012.
Simpul-simpul relawan dibangun dan dibuatkan koordinasinya sehingga secara efektif Jokowi Ahok memenangkan Pilkada DKI 2012. Pada kampanye Pilpres 2014, Hasto berperanan sebagai sentral figur yang menyatukan semua kekuatan politik untuk mendukung Jokowi Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden RI. Hasto membangun komunikasi ke banyak kelompok dan memimpin rapat-rapat koordinasi yang kemudian mewujud dalam kampanye politik 2014 yang kemudian memenangkan pasangan Jokowi JK. Dalam kampanye politik 2014, Hasto Kristianto mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk menggalang seluruh kekuatan politik pendukung Jokowi dan menjadi juru bicara tim sukses Jokowi JK. Pada kampanye Pilpres 2019, Hasto Kristianto berinisiatif membentuk tim kampanye nasional TKN yang terstruktur dan sistematis yang juga menempatkan orang per orang dalam TKN yang kelak bisa mengisi jabatan politik. Dalam kampanye 2019, peran Hasto begitu menonjol. Dari sisi koordinasi politik, dari seluruh kekuatan politik pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam TKN 2019, Hasto menjabat sebagai sekretaris TKN dan mengatur seluruh administrasi serta manajemen TKN, juga pembentukan strategi kemenangan. Terbukti pada tahun 2019, Jokowi Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019 dengan hasil yang gemilang. Di tahun 2024, Hasto jeblok sejeblok-jebloknya setelah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Apalagi ketika Hasto memusuhi pemerintah. Dalam hal ini ialah Presiden Jokowi. Hasto sudah berubah sama sekali. Kekalahan dalam Pilpres menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi Hasto. Gagal move on dan malah Jokowi yang selalu dinyinyiri terus. Tetapi Gerindra selalu mengadakan pembelaan terhadap Jokowi. Habibur Rahman bela Jokowi. Gerindra sebut pernyataan Sekjen PDIP seperti nyinyiran nenek-nenek. Habibur Rahman merasa heran dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut kemenangan Pilpres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bukan efek Presiden Joko Widodo, melainkan karena bansos. Saya nggak ngerti ya Pak Hasto. Mungkin ini salah satu dari segelintir elit yang belum move on. Ada persoalan apa di hati sanubari beliau? Ujar Habibur Rahman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ia menilai narasi yang dikeluarkan Hasto tanpa bukti dan tanpa argumentasi yang kuat. Seperti nyinyiran nenek-nenek. Tapi ya tidak apa-apalah. Nenek-nenek kan kita hormati.
Apapun itu kita hormati. Pak Hasto, nenek-nenek kita, ya harus kita hormati, ujar dia. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap kunci kesuksesan di balik kemenangan 3 kali berturut-turut, kemenangan hat-trick partai berlogo banteng moncong putih ini. Kemenangan PDIP diraih karena adanya kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal, kata Hasto di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Hasto menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo rela melawan hukum dengan menghalalkan segala cara. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan hukum dan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses kelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, ujarnya. Dengan demikian, capaian tersebut mematahkan efek Jokowi atau Jokowi efek yang digadang-gadang bakal menggembosi suara PDIP. Hasto justru menyinggung bahwa yang berhasil menggait masyarakat bukan sosok Jokowi, melainkan berbagai kebijakan untuk menarik perhatian masyarakat. Jadi yang ada bukan Jokowi efek, tetapi adalah bansos efek, penggunaan aparatur negara efek, intimidasi efek. Itu yang terjadi, tutur Hasto. Apa yang disampaikan Hasto tidak terbukti di MK. Tetapi yang namanya nenek-nenek stres bebas mau ngomong apa saja. Fakta hukum di MK telah memukul Hasto dengan telak. Sekalipun Hasto tetap bersikuku bahwa semua itu terjadi karena bansos efek. Sungguh sangat menyakiti hati pendukung 02. Hampir 97 juta perolehan suara 02 dianggap Hasto hanya sebagai bansos efek. Hasto perlu diperiksa mental dan kejiwaannya. Bagaimana mungkin seorang pimpinan partai besar mentalnya mental tempe dan menyasar ke yang lain dengan hujatan yang tidak bermutu, tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta. Seharusnya Hasto bisa menunjukkan fakta dan data-data pendukungnya. Saya rasa sudah saatnya Hasto harus lengser dan menyadari kesalahannya. Jika tidak, maka tidak hanya Hasto yang tenggelam. PDIP juga suatu saat akan tenggelam. Kita tunggu saja momentum tenggelamnya PDIP. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.